Selamat datang. Coba bayangkan sebuah sistem pendidikan yang nggak cuma menguji apa yang kamu tahu, tapi juga siapa diri kamu sebenarnya. Nah, kali ini kita akan menyelami di Agile Code, sebuah arena yang dirancang khusus untuk menempa para profesional masa depan. Yuk kita lihat aturan mainnya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Apa sih yang sebetulnya bikin seseorang itu layak disebut profesional? Apakah cuma karena gelarnya? Atau pengalamannya yang bertahun-tahun? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar skill teknis? Pertanyaan tadi membawa kita ke titik yang lebih tajam lagi. Bayangin deh, kamu itu orang paling kompeten di bidangmu, seorang jenius, tapi gimana kalau integritasmu diragukan? Apakah keahlian sehebat itu masih punya nilai yang sama? Nah, ini dia inti dari sistem yang akan kita bongkar. Di dalam arena yang akan kita masuki ini, premisnya sangat jelas dan jujur cukup menantang. Kemampuan kamu pasti akan diuji, itu sudah jelas. Tapi yang jauh lebih penting, karakter profesional kamu akan terus-menerus dibentuk dan dinilai setiap saat. Sekarang, mari kita masuk ke fondasinya. Semua ini diatur oleh seperangkat prinsip yang kita sebut di Agile Code. Anggap saja ini adalah hukum yang berlaku di dalam arena profesional ini. Nah, ini dia inti sarinya. Kalimat ini mengubah segalanya. Kita sering banget kan mikir kalau Agile itu cuma soal metode kerja biar cepat. Ternyata di sini itu keliru. Agile adalah pola pikir. Agile adalah budaya. Dan yang terpenting, Agile adalah cerminan dari karakter profesionalmu. Jadi, apa sih tujuan akhir dari semua aturan ini? Ada 5 pilar utama yang mau ditempa di dalam diri setiap peserta. Ini bukan sekedar soft skill biasa ya, tapi ini adalah kebajikan inti. Tanggung jawab, integritas, transparansi radikal, kolaborasi yang dewasa, dan disiplin yang nggak bisa ditawar. Oke, sekarang kita lihat gimana sistem ini berjalan di lapangan. Kalau karakter itu adalah fondasinya, maka reputasi profesional adalah ibaratnya mata uangnya. Iya, mata uang yang kamu bangun dan pertaruhkan selama kamu berada di arena ini. Setiap tantangan itu terjadi di sebuah tempat yang namanya challenge zone. Anggaplah ini panggungmu. Setiap karya yang kamu kumpulkan di sini, itu adalah bukti nyata, jejak digital yang menunjukkan apa yang benar-benar bisa kamu lakukan, bukan cuma apa yang kamu pikirkan. Dan disinilah sistemnya jadi terasa sangat nyata. Gimana kalau telat? Karyamu masih diterima kok. Tapi, kamu kehilangan hak untuk melakukan assessment, baik untuk menilai dirimu sendiri maupun rekan setimu. Ini adalah simulasi dunia kerja yang brutal, tapi jujur, disiplin waktu itu punya konsekuensi langsung terhadap kesempatanmu untuk bertumbuh. Oke, sistem ini punya 2 mata uang utama, XP dan JP. Penting banget buat kita paham bedanya. XP atau Experience Points itu bukti kehadiran. Kamu aktif, kamu konsisten, kamu dapat XP. Tapi JP atau Gold Points, ini soal kualitas. JP menunjukkan bahwa kamu nggak cuma hadir, tapi kamu juga berkembang dan memberikan kontribusi yang berarti. Dan kutipan ini benar-benar merangkum filosofi di balik JP. Reputasi profesional yang sejati itu nggak dibangun dalam semalam atau karena hoki. Reputasi adalah buah dari kualitas dan integritas yang kamu tunjukkan secara konsisten dari waktu ke waktu. Dan ini semua bukan cuma konsep abstrak loh. Coba lihat dashboard ini. Reputasi kamu itu divisualisasikan dengan jelas. Setiap aspek kemajuanmu dilacak secara transparan. Kamu tahu persis di mana posisimu. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Dan setiap angka di dashboard itu punya cerita. Singkatnya, sistem ini nggak cuma mengukur nilai akhir. Sistem ini mengukur semangat belajarmu, kualitas pemikiran di balik karyamu, dan bahkan seberapa baik kamu berkolaborasi. Setiap metrik dirancang untuk menangkap satu hal, pertumbuhan profesionalmu yang sesungguhnya. Kunci dari semua ini, transparansi. Dengan adanya papan peringkat seperti ini, kamu bisa lihat progresmu sendiri sambil belajar dari rekan-rekanmu. Tujuannya bukan buat saling menjatuhkan, tapi untuk mendorong kompetisi yang sehat dan kolaborasi yang cerdas. Tentu saja, kolaborasi yang hebat itu butuh aturan main. Forum adalah tempat untuk berdebat secara tajam, tapi harus berbasis bukti. Scroll adalah ruang untuk refleksi bersama. Tapi aturan yang paling sakral adalah etika. Intinya, serang idenya, bukan orangnya. Inilah latihan kedewasaan profesional yang sebenarnya. Jadi, setelah melihat semua ini, sebenarnya untuk apa sih sistem yang kompleks ini dirancang? Apa tujuan akhirnya? Jawabannya adalah untuk menempa sebuah tipe profesional baru yang sangat dibutuhkan dunia saat ini, seorang adaptive builder. Nah, disinilah semua kepingan puzzle-nya menyatu. Ini bukan sekedar program kuliah biasa, tapi sebuah ekosistem yang dirancang secara strategis.
Pembelajarannya berbasis bukti, bukan asumsi. Integritas dilatih lewat penilaian yang jujur. Dan tujuan akhirnya, melahirkan para profesional yang adaptif, beretika, dan benar-benar siap menghadapi tantangan industri modern. Dan ini adalah pesan yang sangat penting. Apa yang kamu bawa keluar dari arena ini bukanlah sekedar selembar ijazah, melainkan sebuah karakter yang terbentuk dan portofolio nyata yang nilainya jauh lebih berharga dari sekedar angka. Di arena ini, fondasi utamanya adalah keadilan. Aturan mainnya jelas dan berlaku sama untuk semua orang. Nggak ada ruang untuk penilaian subjektif yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dan semuanya serba terbuka. Transparansinya sangat jelas. Kamu tahu persis di mana posisimu, bagaimana kamu dinilai, dan apa yang perlu kamu lakukan untuk terus bertumbuh. Nggak ada agenda tersembunyi. Dan inilah kesimpulan terpentingnya. Sistem ini, secanggih apapun, pada akhirnya hanyalah sebuah arena. Hasil akhirnya 100% ada di tanganmu. Ditentukan oleh integritas yang kamu pegang dan kualitas kontribusi yang kamu berikan. Jadi, dengan semua aturan dan filosofi ini, perjalananmu baru saja akan dimulai. Selamat datang di The Agile Code.